Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada subuh hari ini, meskipun dalam cuaca yang gerimis, kita masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Safatul Marwah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian pekan kita bersama Ustaz Heru untuk melanjutkan kajian kita arba'in. Alhamdulillah, kita juga doakan kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin masih ada yang sakit, kurang sehat. Kita doakan semoga diberikan kesehatan lahir dan batin dan dapat melanjutkan aktivitas kembali. Dan kepada para keluarga yang mengalami musibah, kita doakan diberikan kesabaran. Dan mungkin pada pagi ini sepertinya jamaahnya baik berkurang karena suasana libur ya, libur mungkin ada yang mudik dan sebagainya. Alhamdulillah yang masih tetap stay di sini, kita masih dapat mengikuti kajian ini. Salawat serta salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan juga para tabi'in semua, dan kepada kita semua umat Islam hingga yaumil nanti. Semua kita merupakan bagian dari orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, marilah kita sama-sama buka kajian kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Heru, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kita nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri undangan Allah di subuh hari. Banyak hadis yang mengutarakan terkait dengan keutamaan berjamaah subuh. Salah satu yang sering saya ulang-ulang bahwa orang yang berjamaah subuh fahuwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pagi-pagi salat subuh, maka insyaallah kita akan selalu berada dalam lindungan Allah sampai ketemu subuh berikutnya. Anda sekalipun ada di antara orang yang melaksanakan sholat subuh tidak dipanjangkan usianya oleh Allah, maka dalam kondisi sakaratul maut pun Allah melindungi. Maka dalam saat dikubur pun Allah akan melindungi. Maka kerugian buat orang yang lalai di dalam subuh. Salam hari kita mohon pada putra kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga, sahabat serta umat yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau mendapatkan syafaat untuk di hari akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah di bab ke-15. Dikatakan An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tangannya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya sangat singkat. Hanya ada 3 kalimat, tapi pembahasannya sangat panjang. Saya kumpulkan dari kitab saja dari malam, 3 kitab itu belum kelar saya bacanya. Malah panjang sekali. Hari ini banyak di media sosial orang-orang yang menyepelekan hadis-hadis Nabi. Ya alhamdulillah di masjid ini ada pembahasan khusus terkait dengan hadis Nabi. Ada orang yang menyepelekan bahwa kenapa hadis yang seperti ini yang tidak ada kaitan dengan ibadah itu perlu dilewatkan. Kenapa sih? Kalau sepele tidak ada kaitan dengan ibadah, tidak ada kaitan dengan akidah. Atau hadis-hadis terkait bahwa Rasulullah suka memakai baju putih itu kenapa harus dilewatkan? Tidak ada kaitannya dengan apa-apa. Banyak yang karena itu syubhat disebarkan oleh orang-orang yang miskin itu sudah benci dengan Rasulullah. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah dijawab oleh para ulama zaman. Ya. Maka termasuk dari sini banyak orang yang menyepelekan kenapa sih cuma urusan ini saja Rasulullah sampai turun tangan. Padahal luar biasa. Sore tadi kita dengar ada seorang kakak ipar yang tega meracunkan di iparnya. Potas ya, pakai potas. Ya, udah langsung tinggal. Jadi kejang-kejang dulu, diamkan, baru tinggal. Pas ditanya kenapa sebabnya, sebabkan karena ucapan dari adik ipar yang membuat dia sakit. Ada kaitan dengan hadis ini. Kemarin kita sudah saksikan dalam konteksnya bercanda, tapi akhirnya karena dia buka umum, akhirnya kejadian juga. Itu karena
tidak mampu berkata yang baik. Padahal sekali doang itu Pak, tapi luar biasa kan efeknya. Iya, efeknya luar biasa. Nah ini hadis ini dikatakan oleh para ulama sebagai fondasi masyarakat. Ya, fondasi masyarakat. Jangan bicara terkait dengan membangun negara kalau masyarakatnya itu tidak bisa kita bangun. Hari ini kita temukan kita berkata-kata kotor. Saya pulang isi pengajian sekitar jam 11 malam itu karena sudah mulai masuk masa libur. Nah itu banyak anak nongkrong di depan rumah segala macam. Saya lihat kalau jalan belakang, kalau jalan samping, ada tetangga nih, kumpulkan teman-teman. Semua sudah terlelap tidur. Saya saja masih terjaga dulu. Oh itu ngomongnya luar biasa. Sebenarnya ngomongnya ada jauhan dikit. Ngomongnya makin keras, makin kotor lagi untuk orang-orang. Kamu tak ada yang dengar. Saya keluar, saya tegur saja. Jadi, anak kita itu yang masih ABG itu merasa bangga kata-kata kok kotor. Ini mah hadis ini luar biasa. Yang pertama, hadis ini mengandung sebuah hikmah bahwa kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik kita yang afdal kata para ulama berkata baik yang afdal. Tapi kalau tidak mampu, jadi kalau kita pilih antara diam dan berbicara, maka ulama mengatakan yang afdal adalah berbicara, tapi isi pembicaranya itu bermanfaat. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Rasulullah pernah berkata bahwa jika seseorang muslim melihat sebuah kemungkaran, dia tidak mau meninggalkannya, maka dia terkena bisu. Jadi tidak selalu yang namanya diam itu oke. Kalau ada kemungkaran di hadapannya, dia tidak mampu berkata-kata atau tidak mampu untuk mencegahnya, walaupun hanya dengan lisan. Maka siapa tahu dia dalam kondisi terkena setan bisu. Lama-lama apa itu bukan hadir di mana-mana. Jadi hikmah yang pertama yang kita dapatkan, pertama hadis ini terkait dengan fondasi bermasyarakat. Berapa banyak peristiwa-peristiwa yang hari ini kita lihat, contohnya di tempat kerja gitu, yang Mas Agus ya. Biasanya kita itu ribut sama rekan kerja itu karena komunikasi, karena ucapan lisan. Banyak di antara keluarga yang pecah dalam urusan rumah tangga dikarenakan salah satu tidak mampu menjaga lisannya, tidak mampu menjaga lisannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan beberapa fondasi di dalam berbicara. Para ulama kemudian mengutip bahwa yang termasuk kata-kata baik adalah qaulan ma'rufan. Kalau kita berkata cuma pastikan perkataan kita itu ma'ruf, isinya adalah kebaikan. Isinya kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan orang yang banyak berkata-kata, maka hati-hati kata Rasulullah, dia akan banyak kesalahan. Kalau kita sudah dipilih jenis kata-kata, sudah proses berpikir dulu kata orang. Dalam Al-Quran juga Allah memberikan fondasi dalam berkomunikasi selain qaulan ma'rufan, qaulan balighan. Kita kan anak-anak kesempatan dan orang yang banyak ngomong, walaupun kata-katanya baik, tapi kebanyakan ngomongnya. Tapi Rasulullah kata-katanya itu singkat, padat, jelas. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Kata Rasulullah, la taghdab wa la tajal. Kalau kamu bisa jaga amarahmu, maka akan masuk surga. Apalagi Rasulullah cuma ulangi lagi, la taghdab wa la tajal, sampai 3 kali. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau Rasulullah sampai pulang 3 kali
potensi orang ini. Mungkin di keluarga itu sudah marah. Makanya yang dibetulkan oleh Rasulullah itu ini. Dibetulkan oleh Rasulullah. Dan perkataan Rasulullah itu balik ke singkat, padat, jelas. Tidak bertele-tele gitu ya. Kalau kita kuliah, kayaknya gitu kan. Makin banyak orang itu makin rumit yang dijelasin. Imam Syafi'i ketika ditanya, Imam Syafi'i tahu perbedaan antara unggas, hewan bertelur dan hewan yang beranak. Imam Syafi'i jawabnya singkat saja, dia tidak ada kuping. Biasanya tidak ada kuping itu bertelur, yang ada kupingnya biasa itu simpel Pak. Makin pintar seorang, makin menyimpulkan masalah. Dalam Al-Quran Allah memberikan fondasi dalam berkata-kata yang baik. Pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah qaulan layyina, lemah lembut. Nah, di sekolah-sekolah mahal biasanya, di sekolah mahal di daerah Jakarta itu kalau mengajarkan anak-anak SD termasuk SMP juga, itu intonasi nadanya harus satu. Jadi tidak boleh ada teriakan dari gurunya, tidak boleh ada bentak. Intonasinya satu. Kalau gurunya marah tetap intonasinya satu. Intonasi satu ini ya sekalipun marah tetap kata-katanya lemah. Oh itu pada laki. Latih mana? Nah itu luar biasa. Kalau ada yang belajar sekolah itu di copy paste metode pendidikan ini. Sekolah mahal. Sekolah saya saja tiap tahun mengirimkan guru-guru sana untuk belajar dari satu intonasi. Satu intonasi. Ini susah banget itu. Coba bayangkan kalau marah atau bayangkan intonasi. Masa begitu? Satu intonasi. Gimana kabarnya? Itu satu terus. Satu terus. Nah itu Rasulullah. Qaulan layyina. Kemudian yang keempat, Allah memberikan fondasi pada kita dalam rangka berkata-kata qaulan karimah. Kata-kata yang memuliakan orang. Itu kita banyak berbicara di sosial media hari ini. Orang yang Allah jatuhkan dengan cepat dikarenakan kata-kata yang keluar dari mulutnya itu banyak menghina orang lain. Karena dia menghina orang lain, maka kehinaan jatuh pada dirinya. Maka para ulama yang menurut mengatakan jika kita lihat isi hati orang lain, maka lihat yang keluar dari mulutnya. Kalau kata-kata semuanya mulia, maka isi hatinya mulia. Itu luar biasa. Gara-gara kata-kata saya, Pak, orang seperti Mario Teguh sekali tampil kan puluhan juta. Gara-gara kata-kata yang baik yang selalu dilatih ada seorang muslim yang namanya Meridiana, Pak, sekali tampil itu ratusan juta. Gara-gara kata-kata itu ratusan juta. Nah sama kemarin saya, Pak, saya kemarin itu wawancara guru. Pertanyaan saya biasanya kalau ketemu sama anak yang susah diatur adab dan akhlak itu apa yang dilakukan? Itu biasanya kalau yang nggak bisa mengontrol emosinya, terutama orang-orang yang baru fresh graduate itu langsung, wah kayak gitu Pak, naik intonasi Pak. Kayak gitu mas yang mainin lagi Pak. Jelas ketemu mas sama anak-anak aja yang belum ngerti, sudah kasar kayak begini.
ini apalagi harus enak. Jadi kaulan ma'rufan, kaulan balighan, kaulan layyinan. Satu lagi, kaulan apa lagi Pak? Tadi terakhir karimah. Kemudian yang terakhir kaulan maysura, kata-kata yang mudah dipahami oleh orang. Nah, biasanya kita tuh tentang S1 atau S3 ngomongnya, mari kita interpretasikan. Ayo adakan eksebisi, itu rumit tuh Pak. Yang Rasulullah mengajarkan kalau engkau berdakwah sesuai dengan bahasa kaum. Ini luar biasa. Ini pembicara Ustaz yang muncul di YouTube itu Pak, itu memang satu-satu yang mudah kita cerna. Masuk itu Pak, kita masuk. Dan Rasulullah itu menghindari istilah-istilah yang sulit. Kalaupun ada yang sulit, maka Rasulullah jelaskan. Itu luar biasa. Nah, ini fondasi. Banyak di antara kita yang hancur silaturahminya, yang rusak hubungannya di masyarakat, itu dikarenakan tidak mampu berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, sudah diam. Nah, ini pun tadi ibu-ibu dipenelitiankan di psikologi, seorang wanita itu harus mengeluarkan minimal 7.000 kata setiap hari. Begitu bapak-bapak pulang kerja, lupa diberondong dengan berbagai macam pertanyaan itu sering pecah itu Pak. Baru nyampe, ibu-ibunya udah gak tahan pengen cerita gitu. Ya karakternya begitu, tahan dulu tuh 10 menit, kasih dulu bapaknya minum. Karena namanya laki-laki tuh kalau pulang kerja tuh lo di kerjaan banyak sih nggak bisa memilih rasa. Yang kecipratan lagi di jalan, kemudian orang diteriakin. Begitu ibu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibunya langsung cerita gitu. Boleh tuh pecah. Kasih minum dulu sebentar. Iya. Sebentar. 10 menit baru kita tanya tuh Pak. Karena kalau dicuekin makin merajalela itu. Ibu-ibunya tuh, makin merajalela. Bisa apa sampai malam itu Pak. Iya. Baru kita tanya, gimana mau cerita apa sih? Tapi tunggu sebentar loadingnya Bu ya. Iya. Tunggu sebentar. Memang begitu. Hanya di dalam Al-Quran itu yang mendrive anak itu saat di rumah memang ibu. Itu di ujung lidah seorang wanita dan berkata itu ada kata jangan yang banyak banget. Jangan ini, jangan banyak. Memang harus keluar. Rumah mati lagi itu. Tapi kalau bapak-bapak mulai banyak jangan Pak. Bapak mantap aja dulu. Baru kalau sudah saatnya turun baru. Nah ini Pak. Karena saya belajar konseling tuh Pak. Saya latih telinga saya untuk belajar dengar Pak. Diem tuh jalan banyak komen. Kalau orang konseling itu Pak bisa sejam 2 jam cerita gitu. Oh gitu. Catat aja. Iya ya. Kadang-kadang udah 2 jam dicerita. Ada yang mau cerita lagi nggak? Nggak ada. Gimana rasanya? Udah blok. Nah itu biasa perempuan tuh selesai tuh Pak. Kalau guru mau cerita tuh perempuan tuh selesai masalah itu Pak. Jadi gimana? Ada masalah yang perlu selesaikan nggak? Oh udah nih sudah blok cerita doang. Dan kalau mana-mana tuh. Jadi kemudian yang kedua, dari hadis ini kita diajarkan bahwa fondasi masyarakat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sudah berkata yang baik dan benar, dan itu ada kaitannya dengan keimanan. Orang yang tidak mampu berkata yang baik, maka tidak sempurna imannya. Orang yang tidak mampu
yang tidak mampu memuliakan tetangganya, ya, maka dia tidak beriman pada hari luar biasa. Itu urusan tetangga. Di dalam Al-Quran, tetangga itu dibagi dua. Ada tetangga yang jauh, ada tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh siapa? Kerabat kita. Tetangga yang dekat, yang ada di samping kanan kiri kita. Yang luar biasa juga. Islam sampai mengatur urusan bertetangga. Pak Bu, hari ini kalau kita lihat brosur rumah ini, itu jarang ditemukan rumah yang seperti rumah di Peru. Kita masuk ada teras, ada ruang tamu, masuk ke dalam ada ruang keluarga. Di situ biasanya tandanya ada TV-nya. Sekarang rumahnya bagus, kalau kita lihat brosur itu nggak ada ruang tamu, Pak. Ruang keluarga, TV, langsung belakangnya dapur. Langsung gitu. Karena apa? Karena masyarakat kita dibentuk sebagai masyarakat individualis yang tidak lagi butuh tetangga. Saya juga beberapa kawan di daerah perumahan BSD gitu, Pak. Pomnya begitu. Rukyah di sana, Pak. 2 kali kalau sekali sana. Pulang rukyah pertama, saya melihat ada yang meninggal. Saya cerita tuh Pak, pas rukyah kedua sama yang tuan rumahnya. Mana siapa Pak yang meninggal di belakang? Yang mana yang meninggal? Itu mana di belakang rumah Pak? Yang mana yang meninggal Pak? Mana saya lihat sih ada yang meninggal? Mana yang meninggal? Itu namanya belakang-belakangan Pak. Individualis luar biasa. Nah, sekarang rumah-rumah model itu gitu. Kenapa begitu? Karena tidak ada yang punya tetangga, tidak ada juga yang bertamu Pak. Karena cukup ada grup di RT selesai. Bertamunya di grup WhatsApp. Hari ini mulut kita juga diwajibkan menjaringi kita. Jadi hati-hati itu kalau kirim WhatsApp segala macam. Nah, saya suka nasihat itu istri saya itu. Ini kalau bikin status, yang bikin orang tetangga kanan kiri itu merasa itu dia yang ditunjuk jalan. Terus jangan hati-hati. Contohnya jadi merasa itu ngomongin saya ya, gitu lah ya biasanya. Apalagi lagi perang akhir bulan ada kayak udah pasti itu. Fal-yukrim jarahu kata Rasulullah, al-muslimu man salima jaruhu min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu yang tetangga itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangan. Jadi ada kaitannya dengan bertetangga. Ya Rasulullah, kalau saya punya makanan, di tetangga mana yang berhak saya berikan? Kata Rasulullah, yang paling banyak memiliki hak. Karena tetangga ada yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang 1 hak siapa ya Rasulullah? Tetangga yang dia muslim. Dia berhak dikasih, berhak. Kalau yang 2-nya sudah selesai. Siapa dia? Dia yang bukan orang beriman tapi baik. Terus yang punya hak siapa lagi? 3 yang paling banyak. Dia beriman pada Allah, dia baik, dia betul. Jadi dulu 3 selesai, yang 2 yang 1. Kan urusannya ini hadisnya jawab. Kadang-kadang kita punya tetangga ya bukan muslim, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, tapi namanya Malik bin Dinar. Rumahnya sampingnya orang Yahudi. Ini ulama besar, samping rumahnya orang Yahudi. Hebat
Hebatnya ulama itu dia siap tinggal di tengah masyarakat umum, bukan pakai dek. Ulama besar tinggal di rumahan Islami, nggak ketahan, nggak keuji. Kalau ulama besar tinggal di rumah di masyarakat umum. Ya. Kemarin ada di Pondok Bambu di tempatnya Mas Gilang. Ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Ini saya punya tetangga Cina baik banget. Apa baiknya? Itu masjid aja didanai pembangunannya oleh dia, gitu Pak. Boleh nggak hukumnya? Ada langkah masjid, boleh nggak bagus? Boleh Pak. Kalau orang udah kayak gitu Pak, sempat ini datang Pak. Kata masyarakat Pak. Lama-lama sih itu akidah kita Pak. Ini ada namanya Malik bin Dinar Pak, samping orang Yahudi. Orang Yahudinya itu dulu punya kamar mandi di belakang, dipindahin ke samping rumahnya Malik bin Dinar. Qadarullah, rembes Pak. Setiap mandi, setiap diangkat, tiap diangkat itu rembes. Airnya itu selalu masuk ke dapurnya Malik bin Dinar. Tiap hari disapuin, dibersihin sama Malik bin Dinar. Karena apa? Karena Malik bin Dinar pernah berkata pernah mendengar hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ataan Jibril itu datang pada saya sering Pak. Selalu bicara tentang tetanggamu ya Rasulullah, tetanggamu ya Rasulullah." Sampai kata Rasulullah itu, saya berpikir Jibril akan menyampaikan bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Nah ini Pak, Jibril itu sering mengingatkan tentang tetangga gitu ya. Sampai Rasulullah berpikir kayaknya Jibril bakal mengeluarkan perintah dari Allah terkait dengan tetangga bakal dapat warisan juga. Maka Malik bin Dinar melakukan hal itu. Sampai satu ketika tetangga yang Yahudi itu datang ke rumah Malik bin Dinar, beliau itu Pak. Ditanya wahai Malik bin Dinar, ini bocor dari kamar lu ngasih tahu. Baru saya kalau masih tahu akan repotin. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun lama. Itu orang Yahudinya langsung mas. Saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nggak perlu banyak-banyak. Pernah ada tetangga yang kamar mandi yang rembes Pak. Saya itu pernah Pak. Sampai rumah saya bertahun-tahun itu Pak. Ibu saya udah kalau rembes tinggal kita aja samping aja. Iya. Samping aja biar. Tetangga Pak, karaokean jam 10 malam. Pulang di sini Pak, biasanya udah mulai tel start kepanasan ya Pak. Nanti jam 8 start, nanti jam 10, jam 11 start apa? Teman-temannya datang. Zuhur berhenti Pak, tahu sih Pak azan berhenti. Alhamdulillah itu. Lanjut lagi Pak biasa. Apalagi kalau hari Sabtu Ahad, wah libur tuh udah karaokean. Itu kanan kiri. Saya musuh itu orang sana. Ya itu. Namanya tetangga macam-macam sih. Itu ya, biar itu. Kalau kita sedang aktivitas kita yang lain juga kita nggak mikirin dia jadi apa itu Pak, biar aja. Nama juga tetangga. Yang penting kita nggak seperti dia gitu aja sih Pak. Kalau kita seperti dia, ya kita tahu efeknya Pak. Hukuman sosial itu luar biasa. Rasulullah Pak itu diingatkan oleh Allah. Waktu perang Uhud, para sahabat itu banyak yang tidak taat ya mereka Rasulullah, jangan turun dari gunung, jangan turun dari gunung. Rasulullah salehnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, berkorbannya buat sahabat itu luar biasa. Cuma gara-gara harta sedikit di perang Uhud itu Rasulullah tidak ada bagian dari tubuh Rasulullah yang tidak terkena tebasan pedang. Hari besoknya Allah turunkan ayat walau tafadhal ghalidhan
Kenapa sih kemarin pada turun dari dulu? Makanya kesolehan sosial akan mengalahkan kesolehan individu. Jadi jangan bangga Pak kalau kita Pak berarti 5 waktu, tapi sama tetangga kita keras dan bangga itu Pak. Kata-kata kita, saya ganti orang Pak, Bapak nggak ke masjid ya? Ini begitu Pak, langsung gitu Pak. Bapak dari ke pengajian ya? Akalnya dangkal. Ini kata-katanya luar biasa itu. Tapi orang yang punya kesolehan sosial itu pasti dia akan tahan. Nah, kita cukup belajar itu Pak. Bagaimana masyarakat Jawa Barat yang identik dengan religius Pak. Kemarin di pemilihan gubernur Pak, lah itu Pak, sampai soleh secara sosial Pak. Luar biasa. Gubernur sekarang Pak, kalau bicara perhatian terhadap rakyat kecil, masalah. Karena saya dulu kuliah di Bandung Pak Gus, itu gubernur Jawa Barat yang ini udah ketahuan Pak dari dulu ceritanya Pak. Dulu suka malam itu soal sosial itu Pak, mengalahkan soleh yang ada di masjid dan di musola. Mengalahkan orang soleh yang ada sampai dari sana. Jadi kalau dia kena musibah 3 kan yang cari duluan PRT yang soal sosial. Nah, saya suka ngajar ngaji nggak dicari Pak. Ini posnya di masjid aja deh gitu. Maka paling jauh maka punya tetangganya. Maka kalau sebuah barang siapa yang menyakiti tetangganya dia sudah menyakiti aku. Menyakiti aku sampai Rasulullah bilang sampai Rasulullah. Jadi penting buat kita ada hubungan kemasyarakatan itu. Dan yang ketiga yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Rasulullah lagi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamu. Tadi Pak, kenapa rumah minimalis akhirnya ada ruang tamu? Karena kita punya tetangganya pengen tamu harus janjian. Pak ada di rumah Pak, nanti ya. Kalau saya sibuk dari pagi siang sore, ya dulu kayak kayaknya datang kayak. Siapa Nabi yang paling sering disebut-sebut memuliakan? Nabi Ibrahim alaihi. Nabi Ibrahim itu kalau bab memuliakan tamu, udah sering disebut-sebut oleh Rasulullah. Itu dijadikan pelajaran. Tamu datang, silakan duduk, dimuliakan benar kepada sebelah Nabi. Standarnya pokoknya, SOP-nya dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, di sebelahin makan, di sebelahin Nabi, pulang kenyang Pak. Pulang kenyang. Kayak saya selalu bilang ke istri saya, di rumah itu nyetok aku aja Pak, selalu bilang dia 50.000 setiap bulan, stok aku. Iya. Orang tuh kadang nggak cocok dengan minuman kita yang dari herbal itu Pak ya, nggak semua cocok. Cuma kalau kayak begini orang semua cocok, sudah teruji kan. Oh, 50.000 itu nggak apa-apa. 50.000 dua saya stok tuh. Itu nggak ada apa-apanya Pak. Saya punya kawan Pak di Pondok Agung, rumahnya ada di ujung, dapat rumah tuh. Itu ujung sebelah sini sama ujung sebelah sana, itu ditaruh galon Pak. Siapa saja boleh ambil. Grab lewat ambil Pak, satu tumbler tuh Pak. Tukang sampah lewat ambil Pak. Iya. Itu nggak ada apa-apa. Itu nggak ada apa-apanya sama orang Arab. Orang Arab itu udah paling banyak. Itu sengaja ditaruhin keran Pak. Yang siapa saja orang boleh ambil, dan kerannya di Arab itu
Pumpnya itu begitu. Nah, kalau kita minum pump kita tuh Pak, itu saya jamin itu Pak, 3 hari itu mencet-mencet kita tuh Pak, diare itu kita Pak. Luar biasa. Pak, saya ngajar di Masjid Al Hidayah Simpul di Boris. Saya sudah mengajar 4 bulan, baru ajar 4 bulan. Bulan pertama saya nggak lihat, bulan kedua kemarin saya ngajar Pak, saya lihat Pak. Allah, waktu saya berangkat itu hujan besar, jadi jemaahnya nggak banyak. Saya manfaatkan dia ngobrol dengan kurus DKM. Muter dia dengan kurus DKM. Pak, saya bilang, ini kayaknya baru, saya baru lihat nih Pak. Iya nih Pak, baru. Ini mesin filter air. Dulu kami punya program sedekah air Pak. 1 bulan itu bisa sampai 1.500.000 Pak. Grab, makanya saya datang ke sini Grab segala macam. Bahkan tetangga-tetangga kita Pak, ya, itu suka ngambilnya kayak gini gitu. Di bawah olahraga segala macam. Mampir ke masjid ngambil ini Pak. Itu ada filter air kita nawarkan ke masjid, udah saya pasang. Bayarnya 350.000 sampai 500.000 dipasangkan selangnya, langsung ke filter. Mau ngambil berapa galon juga Pak, silakan. 2 bulan sekali, petugas saya datang, saya fotoin Pak. Makanya jadi mesti transit. Kalau orang sudah banyak dan sudah transit, bagus ada di sini Pak, salah dulu Pak. Nanti ada yang di Spanyol Pak. Mantap. Jadi Nabi Ibrahim Nabi yang paling open sama kamu. Ada seorang Nabi yang mengikuti perilakunya Nabi Ibrahim. Setiap kali datang tamu sebulan, setiap kali datang tamu sebulan, sama istrinya ngomel-ngomel. Setiap bulan ngomel-ngomel. Dia pernah dinasihati sama guru. Kalau kamu punya istri kayak begitu, tiap kamu punya tamu dia ngomel-ngomel, pasang muka asam, diceraikan saja. Cerai Pak. Ternyata tamu yang terakhir datang ini Pak, itu utusan aja Pak. Saya dengar kamu baru itu nyeraikan istri kamu ini, minta guru saya. Kenapa? Setiap bulan dia mau tamu itu ngomel-ngomel. Udah, ini saya sampaikan kerajaan dan raja itu punya tuan putri. Udah nikahkan ya ulama itu dengan anaknya raja pada saat. Jadi bapak lihatnya jadi kayak gitu. Jauh aja Pak. Ternyata begitu nanti. Jadi kata saya suka ngobrol Mas. Di rumah saya kan setiap seminggu Pak, setiap seminggu sekali kan ada pengajian. Itu kalau saya seminggu sekali ada pengajian. Kalau istri saya itu bisa 2 kali Pak di rumah. Karena ngajarkan ibu-ibu pada taksi. Saya sampaikan nih, sengaja duit kita minimal air ekor itu ada warnanya. Walaupun hanya teh, ada duitnya, sudah datang tamu jamu yang terbaik, pasti senang gitu. Keluar dari rumah kita Pak, itu isinya pasti cerita yang baik-baik, biar dia nggak tahu karena kita kayak begitu deh. Makanya Rasulullah itu hadis yang lain mengatakan jangan berlebihan menjamu. Jadi ada batasannya juga Pak Rasulullah, jangan memaksakan diri juga. Makanya ya minimal jangan ada warnanya kalau jamu tamu gitu. Ini bukan ini Pak, itu sudah luar biasa banyak ya. Jadi banyak perkara-perkara yang ulama itu benar-benar mencarikan sesuatu dari situ. Terkait dengan menjamu tamu, hal yang penting, Nah kita nggak bicara saat kita lagunya kayak apa nih Pak. Kalau kita
menginapnya. Kata Rasulullah, jika datang ke rumahmu seorang tamu minta izin untuk menginap, maka izinkan dia. Berikan jamuan yang terbaik. Setelah 3 hari katakan terima kasih atas kunjungannya. Ya, enakan Pak ya. Terima kasih atas kunjungannya. Itu Rasulullah kata-kata dipilih, terima kasih atas kunjungannya. Gak musik Pak ya. Udah 2 hari udah lagi. Terima kasih atas kunjungannya. Tahu. Kasih makan terus itu ya. Udah 3 hari, 4 hari, seminggu. Waduh, biasanya jangankan orang lain, keluarga sendiri saja 3 hari bikin repot gitu Pak ya. Susah kita. Aktivitas susah segala macam. Nah, ini Pak, 3 fondasi bermasyarakat. Jaga kata-kata kita. Jaga interaksi kita dengan tetangga. Jaga interaksi kita dengan tetangga. Insya Allah Pak. Kata para ulama, kalau kita berlaku 3 hal ini, rumah kita nggak perlu CCTV. Nggak perlu CCTV rumah kita. Rumah kita nggak perlu dijagain jam kita, nggak perlu dijagain security. Nggak perlu jagain. Kalau udah kayak begitu, udah masya Allah tuh nyamannya itu bertetangga dan bermasyarakat nyaman. Saya dengarkan Pak beberapa waktu yang lalu, ada seorang pengusaha di Bogor, usahanya lagi maju, bangun rumah, step by step rumahnya itu, pembangunannya itu selalu live TikTok istrinya Pak. Live TikTok, rumahnya baru itu segala macam, belum seperti tempatnya lama Pak, dirampok. Semua warganya meninggal, termasuk ibunya yang sudah mengkos. Baik kata Rasulullah, jika engkau membeli buah dan itu tidak bisa dibagikan pada tetangga, petiklah. Nabi. Kalau kemudian anakmu keluar, kata Rasulullah, itu hadis Nabi Pak, hadis kita begini. Kalau anakmu keluar, tahan matanya biar di dalam saja. Jangan sampai anak tetangga tadi menangis melihat. Tahan sini deh, makanya di sini aja. Bukan pelit Pak. Bukan. Habis itu langsung disandingkan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, jika engkau memasak dan orang-orangnya sampai keluar, maka perbanyak buahnya. Masaknya Pak rendah nih. Ibu yang masak jengkol Bu ya. Baik kemana-mana Bu ya. Dulu jengkol enak nih. Kalau udah sampai tetangga kita tuh, ada tuh kata Nabi, perbanyak buahnya. Itu Nabi hebat loh Pak. Itu hadis itu dibedah Pak. Masanya kita mau ngasih buah sih Pak. Begitu maksudnya. Kata Nabi itu masih sih kamu cuma ngasih buah doang. Adalah jengkolnya 1, 2 Pak. Itu luar biasa. Itu luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita Pak untuk bisa menjaga lisan kita. Untuk bisa berbaik-baik dengan tetangga, juga berbaik-baik dengan tetangga. Mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Diserahkan kepada Pak Usman. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasan terkait hadis terbaik kita terkait membaca menjaga lisan ya, menjaga lisan kemudian menghormati tetangga dan juga memuliakan tamu. Pada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kami silakan. Saya cukup. Iya silakan Pak. Kita menyangkut masalah lisan. Bahasanya bahasa yang bagus, misalkan di biasa kalau di teman itu bahasa dari anak kecil sampai yang tua itu udah nggak tersaring lagi. Ini kita harus punya gengkol antara keluarga, sekolah dan teman-teman. Jadi yang mana yang utamakan itu? Jangan sampai anak kita yang masih kecil dia terbiasa dengan omongan
yang mungkin bagi dia nggak tahu tapi dia enak aja mencari. Baik, Pak. Jadi kita coba jawab Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya punya anak muda. Kalau lagi main sama teman-teman ya digang Pak. Dengar kata-kata yang kasar berkali-kali dia pulang Pak. Saya nggak biasa dengar itu gitu. Teman-teman kata-katanya jorok kasar lagi, pulang Pak. Fondasi itu hanya bisa dilakukan di rumah. Kalau kita biasa menggunakan kata-kata yang lemah lembut, ma'ruf, kalimat ke anak-anak kita, tidak. Saya punya murid yang dia itu inferior, merasa rendah diri. Karena bapak ibunya selalu ngecekin dia, Pak. Maksudnya sih baik, bagus, biar akrab. Tapi dicekin, ada sini, lu kamu itu banget sih. Itu gak kerasa tuh Pak, anak sendiri tuh Pak. Cetuk, hatinya akhirnya inferior. Kenapa kamu gak keluar, segala macam. Kenapa dikasih itu, akhirnya saya gali segala macam. Ya itu Pak. Pak, saya dari dulu selalu dibilang itu. Bapak kulitnya begitu Pak ya. Supaya kulitnya gimana, mau dirubah kayak gimana Pak ya. Kan kita cuma ngomong, kalau anak kayak begini, ibunya kayak gimana, bapaknya kayak cuma gitu doang. Baliknya ke situ-situ lagi ya. Cuma tidak keras orang tua tuh. Maksudnya bercanda, tapi akhirnya membuat anaknya diinfeksi. Termasuk saya sendiri pada rumah Pak. Yang namanya ibu-ibu, orang di Semarang. Keluar tuh Pak. Bahasa remanya istri saya mau di warak-warak Pak. Lu, keluar nih, betul nih, gitu Pak. Di kopi pasta akhirnya sama anak saya Pak. Aduh saya bingung. Cumi kenapa sih kalau orang pakai berkumul, padahal kita kan sepakat di rumah ini gak ada lo. Nah kemarin anak saya tuh ngomong lo di rumah Pak. Gimana ya? Ngomongnya kayak begitu sih. Umi, marah tuh. Jadi beda itu Pak. Aduh saya, salah nih saya. Jadi gue sudah kopi pasta Bu sama anak kita. Kalau kita orang terima, dia juga kan orang terima. Jadi kita nggak bisa mengontrol anak orang lain di luar, yang bisa kita kontrol anak kita sendiri. Kalau semua orang tua berpikiran seperti itu luar biasa itu. Saya punya murid, orang tuanya didikan orang luar negeri bagus. Saya mah egaliter, liberal, sama semua anak sama. Manggilnya apa Bu? Ke ibunya, lu gue. Gue udah keluar dari sekolah, mau kapan jemputnya? Masya Allah. Lepasan ngomong sama guru, panggil orang tuanya. Kita disalahin Pak sama orang tuanya Pak. Pintar banget orang tuanya. Pak, Pak. Kita egaliter sama seperti Pak. Ditaruh sekolah Islam repotin banget itu Pak. Udah aja lo sendiri ngajarin anak gitu kan gitu Pak ya. Tapi egaliter mobil jadi masalah Pak. Pantesan. Kalau ketemu temannya Pak, yang nilainya lebih jeblok dari dia, nilai berapa tadi dapat ulangan? Nilai 27,5. Emang lo bego sih? Itu sih Pak, begitu Pak. Makanya nggak ada temannya Pak. Wallahi Pak, ada temannya Pak. Nggak ada temannya. Nggak ada temannya sama sekali. Udah gitu. Jadi kalau teman nih, dia datang Pak, iya, dia Pak. Nggak tanya. Itu kan hanya keluar dari rumah. Ya. Jadi kalau ada yang tadi Bapak sampaikan tadi, udah pada akan masuk di sekolah. Kalau ada kelebihan rezeki, sekolah investasi. Investasi Pak, ya Allah. Ini guru-guru saya Pak lihat. Ini ada guru baru dari sekolah swasta di Jakarta. Itu kata-katanya Pak, suka keluar dari anak-anak. Itu luar biasa. Itu aja orang tua pada korban. Malah nih kayak ada guru baru ya, guru PJOK ya. Ini kok ngomongnya begini, pada saya pada manusia, saya bahasa yang modern.
diberi pelatihan ya. Sebenarnya kalau bahasa kayak gini Pak, itu ente di tongkrongan aja. Kalau di pendidikan jangan. Karena anak-anak itu ketika masuk ke pendidikan dia akan menyesuaikan diri. Nanti kalau bahasa di tongkrongan juga bahasa, tapi insya Allah nggak akan keluar kata-kata yang jorok. Sama Pak. Kalau kita nongkrong di teman-teman kita juga Pak ya, kita juga punya barrier. Dia ngomong jorok kita enggak gitu Pak. Lama-lama suka sama kita akhirnya bentuk kondisi. Jadi bagaimana tugas kita Pak? Tugas kita kalau ada begitu kita ingatkan. Jangan tauran lagi nanti. Kata-kata yang belum penting. Dipilih kata-kata yang bagus. Saya suka bilang itu kata-kata saya itu kayak tadi malam saya cerita tuh Pak. Iya deh. Kamu tadi ngomong itu jorok banget itu kamu. Coba kamu ngomong itu di depan ibu kamu berani apa Pak? Jangan. Di depan ibu kamu aja kamu nggak ngomong gitu. Masa di luar kamu ngomong begitu di hadapan banyak orang? Kalau nggak ada yang ingetin, los saja terus itu kan. Akhirnya dia nanti di masjid kata-kata kotor lagi. Sekarang tuh Pak, anak kalau ngomong pakai anjing Pak, itu nggak seru Pak. Karena itu jadi imbuhan buat dia Pak. Kalau imbuhan kan andi itu ya. Anjing itu imbuhan Pak. Gimana sih? Imbuhan itu Pak. Jadi imbuhan. Anjir, imbuhan lagi. Ya Allah. Monggo Pak, silakan satu lagi. Sebetulnya Pak, satu tetangga itu baik. Kemudian tetangga kita punya sedikit kebun gitu, tapi dia melanggar itu kebun kita ya. Itu kita juga nggak enak, padahal baik. Masya Allah. Iya Pak. Kalau dengan Bapak dan orang lain Pak, kalau Bapak mampu bersabar untuk hal tersebut silakan laksanakan. Tapi kalau Bapak tidak mampu, katakan yang baik dan benar dengan santun. Boleh jadi kita harus susun dulu Pak. Boleh jadi memang dia tidak tahu batasan. Kalau akhirnya dia tahu, ya sudah nanti dia tahu hukumnya. Pak, barang siapa yang mengambil tanah satu jengkal, itu berat Pak di kuburnya. Jangan satu jengkal, begini saja Pak. Ah, segini doang, segini doang. Maka dalam mobilnya kan diukur Pak. Dalam mobilnya kan diukur, dalam mobilnya diukur ya. Orang tahu dia segitu doang. Ya, cuma 2 meter dalam 2 meter kalau di Jakarta jadi berapa San? Ya kan, 2 meter taruh situ di BSD. Jadi puluhan juta itu Pak. Ya, cuma 4 meter doang ya ampun. Kok Bapak masih luas tuh? 4 meter taruh di Singapura Pak. Harga tanah paling mahal di dunia itu di Singapura sama di Tokyo Pak. Tuh paling mahal di dunia. Makanya luar-luar di Tokyo itu minimalis banget sih. Bisa itu luar-luar di Tokyo minimalis kayak begitu. Jadi Pak, kalau Bapak mampu bersabar, mudah-mudahan jadi sedekah. Tadi malam nih Pak, saya lagi ramai masalah parkir mobil Pak. Padahal saya ada ikut rapat Pak, karena saya ada rapat yang lain kebetulan jam 9. Saya nggak jadi ikut rapat. Jadi ngomongin masalah parkir dulu, rapat dengan saya. Itu kan karena value doifoh itu kurang, value jauh itu kurang, mementingkan ego sendiri. Jalan-jalan umum, suka-suka saya parkir di situ dia selain di jalan umum pakai di jalan. Jadi kadang-kadang ya Allah, saya itu langsung bertetangga kembali. Nah sekarang banyak yang nggak mau jadi RW gara-gara itu. Banyak ributnya, banyak ributnya. Jadi gitu. Jadi ya rapat seperti itu. Ya Allah. Parkiran. Ada Allahnya memang kita tinggal di Peru, tidak disetting. Dan kita untuk parkir mobil ya tapi saya kecil-kecil ya. Bahkan raya pun di tempat bagus itu tokol gitu ya.
taruh satu aja udah sempit Pak. Iya. Kecuali di perumahan-perumahan yang besar-besar itu mau parkir di kanan kiri masih muat, mobil yang gede juga lewat. Kita di Peru settingannya bukan buat itu dulu. Ini dulu ya, Gubernur Peru bilang paling masyarakat Peru buatnya beli motor kali gitu. Datanya mobil ada 2, ada 3 gitu. Jadi gitu Pak ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat Bapak. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Cukup ya, betul semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pembelajaran penting ya, karena memang terutama yang nomor satu yang menjaga lisan itu kalau bahasa komunikasi itu baru ada manual. Bahkan kalau di pekerjaan justru masalah komunikasi itu masalah skill. Jadi pelatihannya memang belum tentu berpuluh-puluh tahun belum tentu bisa. Saking beratnya gitu ya. Dengan keting kalau ada sesuatu ya. Terus yang apalagi memang sangat berat harus kita latih terus menerus dan selalu diingatkan. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita akhiri itu ya, tadi ada saya menarik yang ketiga tadi Ustaz. Ya. Istri yang galak tadi yang lama tadi kalau kata kalau salah kata Gus Bahar gitu ya, bersyukurlah punya istri yang galak. Kenapa? Kamu tuh level dari Bali. Jadi kalau belum istri yang belum galak, levelnya masih naik. Gus Bahar kalau salah. Ujiannya di dekat, buat jauh. Baiklah Ustaz, sebelum kita akhiri tutup dengan doa, semoga dapat memberikan keberkahan kita semua. Mohon doa juga kepada semua anggota keluarga kita yang masih sakit, juga diangkat penyakitnya, dan juga kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah, untuk terus mengikuti kajian talim ini, dan juga diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Marilah kita tutup kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz dengan doa dulu. Doa dulu jadi dulu. Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyyi wa alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.